Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah saat Nabi Muhammad SAW lahir. Yang keempat adalah silsilah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk hari ini kita hanya mempelajari 2 materi saja, yaitu yang pertama adalah keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lanjut ya. Yang A, keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaannya? Nah, penduduk Mekah saat itu sedang berkembang kepercayaan dan budaya jahiliyah apa saja. Nah, mereka menyembah berhala, kemudian menyembah binatang, menyembah dewa, dan akhlak mereka atau tingkah laku mereka dan imannya sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Sering terjadi perang. Kemudian mereka suka berfoya-foya, terus suka mabuk-mabukan, suka berjudi. Nah, dalam keadaan masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beliau dilahirkan dalam keluarga bangsawan Quraisy dan kakek beliau bernama Abdul Muthalib, seorang bangsawan Quraisy yang bertugas menjaga Ka'bah pada waktu itu. Kemudian kita lanjut ke B, peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada berapa peristiwa ya? Ada 4 peristiwa. Yang pertama adalah kemuliaan dari ayahanda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hancurnya pasukan gajah. Yang ketiga adalah peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa yang terakhir yaitu peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita ke peristiwa pertama, yaitu kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, dipercaya menjaga Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Nah, saat itu Abdul Muthalib meminta penduduk untuk bergotong royong memperbaiki sumur Zam-Zam, tapi penduduk menolaknya sehingga Abdul Muthalib hanya dibantu oleh seorang anaknya bernama Al-Harits. Nah, Abdul Muthalib ini bernazar jika Abdul Muthalib dikaruniai 10 anak laki-laki, maka 1 anak laki-lakinya akan dikorbankan. Itu tadi adalah nazar dari Abdul Muthalib. Kemudian Allah mengabulkan permintaan Abdul Muthalib sehingga Abdul Muthalib melaksanakan nazarnya dengan mengundi untuk mengorbankan 1 anaknya. Keluarlah nama Abdullah, yaitu ayah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi Abdul Muthalib ini tidak rela kalau Abdullah yang dikorbankan, sehingga Abdul Muthalib ini mengganti undian dengan 10 ekor unta. Nah, setelah itu
hasil undian tetap jatuh pada Abdullah. Kemudian ditambah lagi 10 ekor unta. Diulang-ulang hingga mencapai 100 ekor unta. Nah, setelah mencapai 100 tadi, undian jatuh pada 100 ekor unta. Tetapi Abdul Muthalib belum puas, sehingga diundi lagi hingga 3 kali. Hasilnya selalu sama, yaitu jatuh pada 100 ekor unta. Nah, selamatlah Abdullah dari penyembelihan. Abdul Muthalib melaksanakan nazarnya dengan memotong ratusan ekor unta tadi. Dilanjutkan peristiwa yang kedua, yaitu hancurnya pasukan gajah. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu datang pasukan tentara gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, pasukan tentara gajah tersebut datang dari Yaman dipimpin oleh Abrahah dengan menunggangi gajah. Tujuan mereka yaitu menyerbu kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah agar masyarakat di Mekah memuliakan rumah ibadah yang mereka bangun di Yaman. Ternyata pasukan tentara tersebut tidak hanya akan menghancurkan Ka'bah, tetapi mereka juga mencuri unta milik Abdul Muthalib. Sehingga Abdul Muthalib ini mendatangi Abrahah untuk bernegosiasi mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Setelah itu mereka sudah siap untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah mengutus segerombolan burung ababil yang membawa batu kerikil sangat panas untuk dilemparkan pada tentara Abrahah sehingga menjadi hancur binasa. Nah, sehingga selamatlah Ka'bah dari kehancuran karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada 5 peristiwa. Yang A yaitu mimpi dari Abdul Muthalib dan Aminah melihat cahaya terang. Kemudian yang B, langit indah di atas kota Mekah. Jadi saat itu langit indah, kemudian bintang bersinar terang dan bulan menawan. Yang C, api sembahan orang Majusi mendadak padam. Jadi orang Majusi itu meyakini bahwa api mereka tidak pernah padam. Tetapi saat malam kelahiran Nabi, tiba-tiba api mereka menjadi padam. Yang D adalah Istana Kisra Anushirwan rusak. Api sembahan mereka padam, jendela istana terguncang dan berjatuhan, serta danau tempat pemujaan mereka kering, sehingga Raja Kisra Persia saat itu lari ketakutan dan menyelamatkan diri. Kemudian yang E adalah kesaksian dari pendeta Nasrani. Jadi ada seorang Yahudi ahli kitab melihat bintang cemerlang pertanda lahirnya seorang nabi. Peristiwa selanjutnya, peristiwa yang keempat yaitu peristiwa luar biasa setelah kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adanya keberkahan bagi keluarga Halimah As-Sadiyah, yaitu keberkahannya setelah menyusui Nabi Muhammad SAW ketika masih bayi,
Yang B yaitu Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Jadi saat umur 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Nah, saat itu malaikat Jibril mengeluarkan segumpal daging hitam pada hati beliau dan memasukkan sifat-sifat yang baik saja. Yang C, ada meminta hujan melalui Nabi Muhammad. Jadi saat itu terjadi musim panas yang sangat lama. Nah, Nabi Muhammad ini kemudian disandarkan pada dinding Ka'bah dan tiba-tiba langit mendung lalu datang hujan. Peristiwa selanjutnya yaitu pertemuan dengan pendeta Bakira. Nah, pendeta Bakira ini melihat adanya tanda-tanda kenabian dari diri Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi adalah 2 materi dari masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa dari hancurnya pasukan gajah ini ada pada surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya ayat pertama, apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ayat yang kedua, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia? Yang ketiga, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang keempat, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Dan ayat terakhir yang kelima, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi peristiwa hancurnya pasukan gajah ini ada dalam surat Al-Fil. Sebelum Bunda akhiri, bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.